ini kewenangan mengadili. Ya, kenapa kok tidak berwenang saya mahkamah? kira satu haji satu. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon lebih banyak pada kewenangan administrasi dan kewenangan Bawaslu terkait dengan pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Baik, untuk kedudukan hukum Anda melakukan eksepsi? Kita ke eksepsi yang kedua itu soal permohonan yang obskur liber. Oke, berarti mengenai kedudukan hukum tenggang waktu tidak ada eksepsi ya? Ya. Baik, terus Obskur liber itu kita menitikberatkan pada permohonan berkaitan dengan politik uang. oke, Di mana dalam proses pemilihan kemarin justru yang melakukan politik uang dan telah mempunyai putusan pengadilan itu dari tim sukses pasangan calon nomor 2 dengan putusan pengadilan negeri Atambua nomor 112/2020/PN/ATB tanggal 7 Januari 2021 di halaman 7. halaman 7. Paragraf terakhir. Oke, sebentar. Jadi sebetulnya yang melakukan politik uang itu malah pihak pemohon. Ya, itu sudah mempunyai putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang nomor 112 itu. Ya, Oke, terus apa lagi? untuk terkait dengan eksepsi itu kami hanya sampai situ dan kami masuk ke Pokok permohonan. ya pokok permohonan majelis. Ya. Pada halaman 12 angka 6 poin 6. Halaman 12, yang lain dianggap dibacakan ya. Ya, yang lain dianggap dibacakan. Terus halaman 12 apa ini? Halaman 12 itu terkait dengan surat klarifikasi dari Bawaslu berkaitan juga dengan pemilih siluman. Oke, gimana? Bahwa sebagaimana termuat dalam surat berita acara klarifikasi nomor DKPS.474/08/1/2021 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka Ferdinand Nusrame SIPMSI tanggal 14 Januari 2021 dalam poin 3 mengatakan bahwa saya selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Melaka menyampaikan permohonan maaf kepada KPU Melaka atas sinkronisasi data yang kami lakukan dengan menggunakan DPT pemberian Bupati Melaka Dr. Andus Stefanus Kriaseran MPH sehingga menimbulkan ketidakcocokan dalam database kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melaka. Dan sebenarnya kami harus melakukan sinkronisasi dengan menggunakan DPT dari KPU Kabupaten Melaka. Ya, oke. Itu yang selanjutnya kami Dianggap bacakan ya. ya anggap dibacakan majelis. Ya. Kami lanjut ke Itu yang halaman 13B itu yang berhubungan dengan anu ya. ya Tadi ya. ya Oke, terus kami lanjut ke halaman 14 poin 9 majelis. poin 9. Ya, bahwa pihak terkait menolak dengan tegas dalil pemohon pada pokok permohonan poin 21 halaman 48 yang kembali menerangkan adanya praktek politik uang. Ya. Terus Pihak terkait secara tegas menolak dalil permohonan tersebut dengan alasan sebagai berikut. A. Soal politik uang itu dianggap dibacakan. dibacakan dan mungkin kami bacakan yang B saja karena belum terbacakan tadi. Soal gaji fukun dan kompensasi kepada lembaga adat dapat kami jelaskan bahwa tuduhan yang diuraikan oleh pemohon dalam permohonan tidak beralasan hukum dan secara tegas pihak terkait menolak oleh karena berdasarkan peraturan Bupati Melaka nomor 5 tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan desa. Yang kedua, peraturan Bupati nomor 8 tahun 2020 tentang besaran penghasilan tunjangan dan tambahan tunjangan bagi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, insentif bagi lembaga kemasyarakatan desa, kader pembangunan desa, lembaga adat desa tahun anggaran 2020 sebagaimana keputusan Kepala Desa Wehali izin majelis ini salah.
Jadi itu berdasarkan gaji atau kompensasi lembaga adat itu sebetulnya yang membuat SK siapa sih? Yang membuat SK adalah bupati atau yang menjadi pemohon sekarang. Oke, bupati incumbent berarti. Ya. Oke, ya. Ya. Terus ya, seterusnya? Ya. Seterusnya kami itu yang berkaitan dengan orasi politik itu kan berkaitan dengan itu ya. ya. Oh, jadi gaji kompensasi lembaga adat itu sebetulnya Sudah ada dalam peraturan sudah bupati. ada peraturan bupati 5/2020 dan 8/2020. Ya, sehingga Dan dijabarkan. itu SK itu yang buat malah pemohon. Ya, SK itu yang dibuat oleh pemohon. Oke, jadi tinggal melanjutkan, bukan yang buat pihak terkait, bukan janji Bukan. ya. Ya, bukan janji politik, tapi kita meneruskan apa yang sudah ada. Oke. Ya. Terus? Apa lagi? Poin 11, angka AB itu anggap dibacakan. Ya. Dan poin-poin berikutnya kami anggap sudah dibacakan majelis. Baik. Kita masuk pada langsung petitum majelis Ya. oleh rekan saya. Baik, terima kasih majelis. Kami lanjutkan pada petitum berdasarkan alasan argumentasi hukum, legal reasoning, dan fakta hukum legal fact tersebut dalam uraian di atas, pihak terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berdasar hukum DPT model A3 KWK yang diterbitkan termohon untuk digunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melaka tahun 2020 karena termohon telah menerbitkan DPT model A KWK. Ini dianggap dibacakan ini. Dianggap dibacakan yang Yang mulia. tolong dibacakan yang berkaitan dengan nomor 9, yang 5, 6, 7, 8 dianggap dibacakan. Nomor 9. Baik, kami lanjutkan. Nomor 9, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melaka untuk tetap menetapkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Melaka periode tahun 2021-2026. Poin 10, mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 atas nama Dr. Stefanus Priaseran MPH dan Wandalinus Taulin dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Melaka tahun 2020. Poin 11, memerintahkan KPU Kabupaten Melaka untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pihak terkait, yakni pasangan calon nomor urut 1 atas nama Dr. Simonahak Esa MH dan Louis Luki Taulin Esos sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam pemilihan Kabupaten Melaka tahun 2020. Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex eque od bono. Jakarta, tanggal 1 Februari 2022, kami tim kuasa hukum yang hadir, saya atas nama Yanuris Nahak, SH, dan Ferdinandus DT Maktain. Terima kasih, Majelis. Baik, terima kasih. Sekarang kita dengarkan keterangan dari Bawaslu. Perkara 19.